Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Kuswantidi dari kelas F1 dengan NPM 101211832. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Terlebih dahulunya, rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang dilakukan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan saat aset perusahaan sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Ada 4 jenis rasio keuangan, yaitu ada rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio keuangan. Nah, ada profitabilitas, yaitu rasio keuangan yang salah satu metode analisanya untuk yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset-aset perusahaan, sehingga tidak salah untuk mengambil sebuah keputusan. Gross profit margin adalah membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan tersebut. Ada rumusnya, yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan. Di sini ada salah satu contoh dari gross profit margin ini. Sebagai contoh, bayangkan jika perusahaan XYZ memiliki laba kotor sebesar 100 juta rupiah dan penjualan 250 juta rupiah untuk tahun kedua. Oleh karena itu, seperti rumusnya, laba kotor dibagi penjualan 100 juta dibagi dengan 250 juta, hasilnya akan menjadi 0,4%. Yang kedua, ada margin laba operasi atau operating profit margin. Dari ukuran laba yang telah dikurangi dengan semua biaya pengeluaran kecuali bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan, hasil dari perhitungan tersebut merupakan gambaran laba bersih sebelum bunga dan pajak yang didapat dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Seperti rumusnya, operating profit margin sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Sebagai contoh, bayangkan jika di tahun kedua laba operasi adalah 25 juta dan pendapatan 250 juta. Karena itu, 25 juta dibagi dengan 250 juta akan menghasilkan 0,1%. Yang ketiga ada laba bersih atau net profit margin. Digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasionya, berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya, bayangkan jika laba bersih setelah pajak perusahaan XYZ untuk tahun kedua adalah 100 juta dengan total penjualan 500 juta rupiah. Net profit marginnya menjadi 100 juta rupiah dibagi dengan 500 juta rupiah akan menghasilkan 0,2%. Yang keempat ada return on investment, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Sebagai rumusnya, ada return on investment sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan investasi. Contohnya, jika laba bersih perusahaan XYZ di tahun kedua adalah 20 juta dan akan menginvestasikan sebesar 100 juta. Jadi, 20 juta rupiah dibagi dengan 1 juta rupiah akan menghasilkan 0,2%. Berikutnya ada rasio likuiditas, yaitu rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi utang atau kewajiban dalam skala pendek yang harus segera dipenuhi. Yang pertama ada rasio lancar,
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Sebagai ilustrasi, apabila perbandingannya 1:1, di mana artinya karena rasionya adalah 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Semakin lebih besar dari 100%, artinya semakin baik. Sebagai rumusnya, aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Sebagai contoh, bayangkan organisasi Anda di tahun kedua memiliki total aset lancar sebesar 100 juta rupiah dan total kewajiban lancar sebesar 75 juta. Oleh karena itu, 100 juta dibagi dengan 75 juta sama dengan akan menghasilkan 1,33 kali. Rasionya adalah 1,33. Ada rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasuki nilai persediaannya. Sebagai rumusnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Sebagai contoh, bayangkan aktiva lancar senilai 100 juta, di mana 80 juta adalah persediaan, sisanya hutang lancar tetap di 75 juta. Rasio cepat akan menjadi 100 juta dikurangi 80 juta dibagi 75 juta akan menghasilkan 0,266%. Yang ketiga, ada rasio cash digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas adalah aktiva yang dapat dengan mudah segera diuangkan. Sebagai rumusnya, ada cash ratio sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar dan dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di dalam rasio solvabilitas ada rasio hutang terhadap aktiva, yaitu untuk digunakan mengukur presentasi besarnya dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, sebab keamanan dananya semakin baik. Sebagai rumusnya, ada debt to asset ratio sama dengan hutang total atau total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Selanjutnya ada rasio hutang terhadap ekuitas digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil rasio ini, maka akan semakin baik untuk perusahaan. Sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal perusahaan itu sendiri. Rumusnya, hutang total hutang dibagi modal dikali 100%. Berikutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Macam rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi perputarannya, maka semakin baik pula bagi perusahaannya. Sebagai rumusnya, ada perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Berikutnya ada rasio perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perputaran persediaan, maka semakin baik pula pengelolaan persediaannya. Sebagai rumusnya, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan. Berikutnya ada rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Setiap besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan. Rumusnya ada perputaran aktiva tetap, penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Berikutnya ada rasio perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang membedakan adalah pada perhitungan kali ini yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumusnya ada penjualan dibagi dengan total aktiva. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.